Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat nostalgia bersama kami tentunya dalam acara Talkshow Indonesia Sehat. Kali ini bersama saya Pandey dan juga Bung Hasan dan juga ada Dokter Endang. Gimana kabarnya semua? Alhamdulillah. Ya. Oke, sahabat nostalgia, seperti biasa kami telah menyiapkan sebuah topik yang tentunya akan coba kita kupas bersama Dokter Endang. Apa itu? Nah, ini dia. Bingung dikala orang tua sakit lambung. Iya, berbicara masalah lambung memang menjadi sebuah keluhan yang tidak hanya tentunya dialami oleh orang-orang lansia ataupun sahabat nostalgia, tapi juga dialami oleh semua kalangan ya, anak-anak, remaja, dewasa ya. Ini menjadi sebuah permasalahan. Namun tentu ketika orang tua kita atau sahabat nostalgia yang mengalaminya, tentu anak-anaknya akan mengalami sebuah kebingungan ya, bagaimana mengatasinya, kenapa kok bisa seperti ini, terus nanti gimana cara ngobatinnya. Itu macam-macam pertanyaan yang seringkali muncul. Belum lagi kita nggak tega ngelihat orang tua kita mengeluh, nggak tega melihat mengalami sakit-sakitan terus. Nah, ini mumpung ada Dokter Endang akan coba kita kupas ya terkait dengan bingung dikala orang tua sakit lambung. Gimana, Bung Hasan? Jangan kata orang tua, Bung, sakit lambung. Kita aja kalau yang muda-muda sakit lambung bingung juga, Bung. Bingung pasti. Apalagi orang tua yang kena. Nah, iya karena seperti yang sering kita sampaikan bahwa sakit lambung ini gimana ya? Kalau kita omongin ke orang, aduh saya sakit lambung, orang nggak akan nanggapi biasa aja. Gitu. Padahal kita udah terganggu banget gitu. Rasanya nggak enak, Bung. Nah ini permasalahannya gini, Bung. Pada juga Dokter Endangnya saya pernah ngalamin ini orang tua saya itu sakit lambung. Saya tanya, Bu, emang makannya nggak teratur ya? Makan katanya, makan katanya. Makan kok, saya bingung. Kok ini orang tua makannya teratur, bagus, kok bisa kena lambung? Ini Pasti dari tanya mana? lagi, makanannya kali suka pedas ya? Enggak. Makan biasa aja. Tambah bingung loh. Pas saya cek tanya-tanya, Bung, rupanya beliau ini jarang makan, Bung. Kenapa terjadi demikian? Lupa. Nah, ini nanti kita tanya sama dokter, kenapa? Kok orang nih jarang makan? Nah, gimana orang nggak kena lambung, Bung Made? Makan aja jarang. Nah, ini apa, Dok, sebenarnya yang terjadi pada orang tua ini kok bisa kena lambung ini, Dok? Kok jarang makan? Ini apa nggak lapar atau gimana ini, Dok? Iya, pengen tahu. Enggak. Ya pengen lah, Dok. Makanya kita talk show. Aduh, serius banget ya wajahnya ya. Kalau yang lihat wajahnya Pak Hasan itu sampai Yang nonton terpesona. juga pada kesel ya. iya, Pak, kesel ya Pak ya. Jadi gini loh, kita juga harus paham pada usia lanjut semuanya udah kendor, ya kan? Semuanya sudah kendor, kondisinya sudah tidak sefleksibel pada saat dulu kita masukin makanan dia langsung masuk ke dalam lambung dengan baik, kemudian dicerna dengan baik. Dia mau masuk ke dalam kerongkongannya aja dia udah sakit karena kerongkongannya sudah mulai mengecil sehingga masukin makanan yang gede-gede udah nggak bisa masuk karena memang sudah mulai menciut. Jadi itu harus kita pertimbangkan memberikan makanan pada orang tua kita. Nggak seperti kita yang bisa masuk ayam satu gitu kan. Ya nggak Masuk juga dong. Emang ular dong. Ayam satu. Gimana makannya? Sepotong ayam. Sepotong juga nggak masuk ya. Iya. Jadi maksudnya beda lah porsi ngasih besaran yang bisa masuk ke dalam mulut tuh harus kita pertimbangkan. Kemudian sesudah di dalam lambungnya juga mukosanya kan yang untuk mengolah asalnya kita mesinnya kalau dulu kan pas masuk makanan langsung diolah langsung gitu kan, asam lambungnya juga masih baik, masih bagus untuk mengolah menggulung-gulung makanan di dalam lambungnya itu menjadi makanan yang lebih kecil. Kemudian kalau misalnya udah usia lanjut kan mukosanya juga udah buruk, asam lambungnya juga udah mungkin bisa berlebih, bisa kurang, variasi sekali sehingga mengganggu pencernaan di dalam lambung tersebut terganggu sehingga bisa saja masuk ke dalam usus halusnya itu menjadi yang bisa masih besar-besar atau nggak berbentuk bisa saja karena memang nggak diolah dengan baik gitu. Nah, kenapa? Itu yang alami ya, yang alamiah saja, yang secara fisiologis saja mereka makan aja terganggu dari mulai cara masuk mulutnya, tetapi lebih terganggu lagi kalau giginya ompong. Nah, itu juga pengaruh lambung itu bisa dari gigi.
giginya ompong, dia bingung mau makan apa. Yang disajenin, yang kalau orang Jawa bilang disajenin, yang dikasih sama anak Yang isinya disediain, ayam, Kenyangkan. keras-keras, ayamnya nggak dipotong-potong halus. Kemudian jagungnya masih utuh misalnya, atau potongan sayurnya gede-gede, dia ngelihat aja udah males gitu. Aduh, ini besar sekali, apakah saya bisa menggigit? Sementara giginya sudah pada nggak ada, Udah gigi tinggal 2. ompong, ya gigi tinggal 2, burung kakak tua. Hinggapnya di jendela dong. Hinggap di jendela. Kalau hinggap di makanan tambah repot. Jadi bisa dibayangkan dia lihat makanan yang disediakan oleh anaknya saja sudah, aduh ya ampun, ini apa saya bisa makan? Sudah membuat seleranya hilang. Iya, sudah membuat seleranya hilang. Kemudian dia selain ompong ada lagi. Dia punya gigi, dulu ibu saya begitu, punya gigi ada, tapi goyang semua. Tapi kalau disuruh cabut nggak mau, karena dia bilang ini gigi saya buat gigit, bertahan. Padahal kalau buat gigit, kalau gigi goyang kan pasti sakit. Jadi untuk orang tua benar-benar butuh makanan yang halus gitu loh, sehingga bisa masuk ke dalam lambung. Nah, yang kedua adalah kalau dia punya pikiran stres. Kalau dia punya pikiran stres, otomatis asam lambung di dalam lambungnya juga meningkat, melebihi dari orang-orang yang masih muda, karena bekerjanya kan udah nggak bagus, sehingga makin sakit. Misalnya makin pikiran, makin banyak asam lambungnya, makin sakit lambungnya udah. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang tua juga banyak yang menggunakan obat-obatan. Menggunakan obat-obatan sehingga lambungnya udah kenyang tuh sama iritasi dari obat-obat yang diminum, obat darah tinggi, obat gula dan yang lain. Jadi makin memperburuk penyakit di lambungnya. Nah, kalau yang tadi terakhir adalah ditanya udah makan, udah, padahal belum makan, makanya lambungnya sakit. Yang Pak Hasan bilang kalau itu kan ada gangguan pikiran, maksudnya lupa. Dia salah satu dari orang lansia adalah pikun, dia lupa. Memang dia pasti suka bilang aku udah makan 5 kali, padahal pasti lihat isinya utuh. Nah, kalau kita menjadi pendamping memang perlu sekali per porsi ngasihnya supaya kita bisa tahu per porsi berkurang nggak makanannya. Tapi kalau kita galak, yang ngasih itu galak, makanannya itu bisa dia buang. Jadi kita perhatikan tempat sampah juga, apakah ada makanan yang dibuang atau diumpetin di bawah bantal. Ada gitu? Ada. Di bawah bantal? Di bawah bantal. Dulu nenek saya suka ngumpetin di bawah bantal. Kalau ditanya katanya udah makan, tapi kamu jangan bilang-bilang, aku masih SD. Jangan bilang-bilang ya, soalnya dimarahin dong. Terus di mana umpetinnya tuh? Di bawah bantal. Jadi macam-macam pola tingkah lansia gitu. Kok di bawah bantal? Aku bilang gitu. Ya tapi aku bungkus plastik, pintar juga saya bilang gitu supaya kayak itu. Nanti buangnya kapan? Nanti kalau ke kamar mandi katanya kapan-kapan. Saya masih SD udah dibohongin tuh waktu itu sama nenek-nenek tuh, sama nenek saya. Jadi dia di situ aja pola tingkahnya udah macam. Jadi kita juga nggak boleh galak. Jadi banyak faktor yang membuat sakit lambung terjadi pada lansia gitu. Wah, ternyata banyak banget nih sebab pantesan orang tua nih suka kena sakit lambung, Bung. Tadi mulai dari mukosa lah, apa tadi ya, sistem pencernaannya sudah nggak sebagus dulu ya, belum lagi menu makanannya, giginya pula ya. Yang kalau tadi yang satu yang terakhir, kalau ibu saya tuh lupa. Bung. Gigi mah ada, Bung. Gigi ada, lauk ada ya. Tapi lupa ini udah makan atau belum. Dan lucunya Bung Pande, dokter ya, coba nanti dokter analisa. Itu katanya kalau orang tua tuh sensor laparnya tuh udah tidak muncul lagi ya, seperti yang kita yang ini ya, kalau kita kan Bung Pande misalnya kan 3 kali sehari kan lapar makan. Nah kalau orang tua tuh udah nggak muncul atau bagaimana dok itu dok? Gini loh, bukan nggak muncul tapi sudah lamban gitu. Jadi rasa laparnya memang sudah mulai nggak seperti dulu ya. Rasanya kita memang cukup panjang kenyangnya gitu loh. Kok kenyangnya panjang ya gitu loh. Berasa kenyang. Iya berasa kenyang gitu loh. Itu pada orang tua memang begitu. Makanya kalau kita suka tawarin, mah kok nggak dimakan sih? Iya aku kenyang. Jangan marah. Baik. Ya kalau kita cari solusinya. Misalnya dia nggak mau dengan makan nasi, kenapa nggak kita kasih buah-buahan supaya dia nggak kelaparan. Kemudian dikasih kue-kue supaya ada cemilan yang bisa masuk ke dalam mulutnya. Dia mungkin dengan makan nasi dia makin kenyang gitu. Oke. Ada makanan yang lain ya yang betul, disajikan. yang sehat, makanan sehat lah buat orang. Gimana Bung Pande? Dari ini ternyata menjawab kenapa banyak
lansia ini kena sakit lambung, Bung Made. Dan ini tadi seperti di awal ini membuat kita bingung terus terang gitu ya, karena tadi dengan berbagai macam penyebab tadi ada hal-hal yang memang yang nggak bisa kita hindari. Ya seiring bertambahnya usia, fungsi-fungsi pencernaannya berkurang gitu ya. Nah termasuk tadi juga perilaku yang seringkali orang tua kita lakukan itu, apakah itu sengaja atau karena memang di luar kontrol, termasuk tadi yang lupa itu kan bukan sesuatu yang disengaja. Pas ditanya udah makan belum, sudah gitu ya, karena dia lupa, ternyata belum gitu ya, karena kadang kita juga tidak bisa memeriksa secara rutin gitu ya, apalagi misalnya semuanya bekerja, yang misalnya di rumah hanya sekedar orang yang bantuin, mungkin orang yang bantuin juga tidak terlalu perhatian. Nah ini tentu satu yang membuat tadi lambungnya akhirnya bermasalah. Dan lagi-lagi kita juga pasti ikutan bingung gitu ya. Nah tentu yang paling penting adalah gimana sih ini yang paling utama cara untuk mengatasinya sebenarnya Bu. Jadi apa yang harus dilakukan ya ketika misalnya kondisi orang tua kita bolak-balik. Karena kita tahu bahwa lambung ini kan, penyakit lambung itu bisa dibilang penyakit ketika udah mampir gitu ya kan susah untuk hilangnya. Bisa macam-macam penyebabnya gitu ya, dan ini cara mengatasinya supaya lebih nyaman itu seperti apa? Gampang sebenarnya, itu simpel. Gimana Bu? Panggil dokter Endang Bu. Suruh ya kan konsultasi ke dokter. Ya pada dasarnya yang tadi pertama kita bilang dia punya kerongkongan yang lebih kecil, pasti kita harus paham bagaimana memberikan makanan yang bisa dicerna sama dia. Kemudian giginya sudah ompong, sudah nyeri untuk mengunyah. Misalnya kita cari yang makanan yang lebih mudah dikunyah sama dia, atau kita coba potong lebih kecil agar dia masuk ke dalam mulutnya tidak terlalu banyak yang dikunyah gitu. Mungkin pada saat misalnya tahu dia gigit, karena giginya tinggal 2 berarti kan potongannya gede banget. Masih tuh masuk ke dalam mulut gitu ya. Kalau kita udah potongin kecil-kecil mungkin ngebantu dia biar bisa cuma beberapa kali kunyah gitu loh. Nah ini menolong. Kemudian kalau misalnya memang kita tahu dia adalah pelupa, ya kita minta tolong ingetin sama yang di rumah misalnya. Atau kalau misalnya dia memang peminum obat-obatan, berarti kan harus memang diobatin, karena memang iritasi dari obat yang diminum dari diabetes atau penyakit jantung atau hipertensi atau yang lain aja kan pasti dia mengganggu lambung. Hampir semua obat memang bekerja di lambung, jadi kan lama-lama aus juga ya. Kalau kita bilang kanvasnya udah berkurang ya ininya gigitannya, sehingga terganggu gitu. Nah kalau misalnya dia pikun, dia lupa, terus kalau misalnya ada pembantu, yang pembantunya gitu misalnya kalau kita bisa percaya sih nggak apa-apa, tapi misalnya ada pembantu baru kita tanya nggak tahu masuk ke perutnya dia, bisa aja loh. Itu bisa juga masuk ke perutnya mbaknya, loh dicari ininya sumbernya nggak ada, dibuang kemana nggak ada gitu ya. Kita perlu tahu juga memang. Dan kalau misalnya kita ada CCTV itu lebih gampang ya dikontrol dari luar ya. Tapi kalau nggak ada kan kita hanya bisa menebak-nebak. Tapi ya kita yang misalnya memang kita ditinggalin, ya kita minimal sampai sore kita pulang kita bisa tahu. Kalau dia nggak makan berarti dari sore sampai malam kita harus dijelin makanan yang cukup buat dia gitu. Oke, jadi ada 2 nih berarti Bung ya. Satu makanan utama disiapin ya, mungkin kalau makanan utama ya jenisnya bubur atau nasi atau segala macam. Dan ada tadi makanan tambahannya, entah tuh biskuit boleh ya? Boleh biskuit, sesuai dengan penyakitnya kalau nggak ada penyakit. Buah-buahan, apalagi untuk kalau dia nggak mau makan nasi ada makanan yang lain. Kalau ibu saya tuh senangnya kuaci, Bung Mande. Dok, kuaci. Masih benar. Bisa gigit ya berarti dia? Karena giginya full tuh gigi palsu semua, Dok. Jadi gigit kuaci itu masih bisa krek. Kuaci yang ini bunga matahari. Iya. Kan kulitnya kan lembut itu sebenarnya. Sangat seneng dengan kuaci itu ya. Jadi ya kadang-kadang yang tadi ya kuaci itu ya disiapin sampai berbungkus-bungkus itu, Bung. Ya, jadi kalau dia lagi iseng, lagi duduk daripada ngantuk katanya udah ngunyah kuaci. Tapi enggak ada hipertensi tapi. Ada hipertensi enggak? Ada dikit. Dikit itu bahaya. Oh itu ya kuaci. Oh enggak boleh.
Kan asin, Bu. Oh iya, oke, mau tak omongin Itu nanti ya. asin itu. Berarti nggak boleh. Wah nggak boleh. Kurangi aja. Nggak bisa, Jangan nggak bisa. langsung. Itu bener-bener ya? asin loh, iya. Oke. Sekarang ada kuaci yang nggak asin kok. Iya, yang itu Ada. Dok, yang matahari itu. Memang nggak asin. Enggak asin dia. Asinnya dikit ya. Beda Iya, dengan zaman ada dulu, Bu. Kalau yang asinnya, zaman dulu kuaci kan gambar yang cap kelelawar tahu ya, zaman dulu ya. Yang kecil-kecil itu yang asin, yang keras. Kalau sekarang ada yang kuaci yang namanya Tapi bunga tetap matahari. dia Tetap tetap nggak boleh dia lah itu ya. di sekitar ininya itu ada Tetap ada asinnya. perasa asinnya. Heeh. Oke, jadi Kecuali- kacang boleh, Dok. Kecuali Bilang kalau aja, di kacang dikupas. itu kan lemak Pak, digoreng kan. Oh, oke. Jadi kacang juga Iya, jangan ya. iya. Kuaci Nggak juga. ada yang boleh lagi tambah stres. Tambah stres lagi. Kasih aja bilang sedikit nih, adanya cuma Iya, segini dikurangi gitu saja. loh. Iya. Ya. Adanya masih gini, diakalin lah gimana ngomongnya nggak ada lah gitu. Soalnya kalau ibu saya tuh nyemil kuaci tuh ini sampahnya tuh bisa kita Banyak lihat nih numpuk banget ini. Karena sambil duduk krek di ini kan nggak berasa. Ganti gitu kan. aja dengan almond. Ya, agak almond Bung. Wah, kacang almond ya. Atau Agak-agak kacang mahal ini rebus. kayaknya ini ya. Atau kacang rebus kan dia. Oh iya, kacang rebus. Ya, kacang lebih tanah yang aman rebus kan? ya. Jangan yang kacang tanah yang disangrai atau yang Iya. digoreng. Kacang rebus. Kacang rebus kan dia ya. tetap senang gigit gitu Baik, kan baik. maksudnya. Iya, Ya udah. Nah, oke, kacang rebus ya. Oke ya, nanti kita akan bahas lagi terkait topik ini setelah yang satu ini lewat dulu. Anda memiliki gangguan paru-paru, punya keluhan dengan biom Anda, hipertensi yang tidak terkontrol, atau ingin memiliki daya tahan tubuh yang kuat untuk terhindar dari COVID-19. Sekarang, tidak perlu khawatir. Ada Bio7. Bio7 adalah jamu tetes herbal yang terbuat dari bahan herbal dan rempah yang diproses secara fermentasi. Bio7 memiliki kandungan yang bermanfaat untuk tubuh Anda. Di antaranya, kulit manggis untuk melawan radikal bebas penyebab kanker. Batang tebu memiliki khasiat merawat kulit dan meningkatkan kekebalan tubuh. Daun gambir dapat mengatasi diare dan memperkuat gigi. Bunga kerisan dapat mengatasi stroke. Temulawak dapat menetralkan racun. Dan jintan hitam berkhasiat mengatasi penyakit asma. Minum jamu tetes herbal Bio7 2 kali sehari sebanyak 15 tetes. Diteteskan di air putih 200 ml. Bio7, jamu tetesnya orang Indonesia. Baik, lanjut lagi kita dalam Talkshow Indonesia Sehat kita hari ini. Masih bersama saya Hasan DJ, ada Bung Pande, ada Dokter Endang ya. Ini kita hari ini bahasannya tentang bingung dikala orang tua sakit lambung ya. Coba di situ siapa? Opa, oma, bapak, ibu, tante yang lagi sakit lambung. Coba di situ siapa ya? Nah, ini dengerin dialognya sampai kelar ya, supaya besok-besok bisa mengatasi masalah sakit lambung tadi. Gimana Bung Pande? Kalau saya sendiri ya kebetulan bapak saya itu kan sudah usia ini juga udah lansia juga udah 75 lah, udah 75 itu. Sehat ya. Ya alhamdulillah, tapi itu dong keluhannya memang ada di situ, masalah lambung itu. Oke. Jadi tadi pertanyaan yang tadi Bung Hasan itu udah ditanya makan nggak makan, Makan jawabannya. tidur nggak tidur. Iya. Terus makan yang macam-macam nggak makan cabai, nggak makan yang asam-asam. Kok bisa tapi kok ini Kena lambung, lambungnya iya. Ternyata ini Bung, Apa? terlalu banyak pikiran Bung. Nah, itu banyak pikiran stres. juga nih. Ini kan nggak bisa dijaga Hindarin. dong. Ya, nggak bisa Kan dihindarin. namanya orang berpikir kan nggak bisa kita batasi. Iya. Jadi saya termasuk mungkin ya mudah-mudahan bukan menjadi dosa gitu. Seringkali agak sedikit ngomel. Bapak nggak usah mikirin lagi yang lain. Itu udah pada dewasa semua, udah punya anak semua. Ngapain dipikirin lagi? Udahlah gitu. Banyak ibadah aja gitu. Kalau udah saya omong gitu kadang diem. Tapi nggak tahu diamnya iya apa enggak Itu gitu. mikir lagi Bung sebenarnya. Nah, mikir. Gini Tambah justru dalam, enggak, Bu. dia justru tambah pikiran gini, kamu belum ngerasain Nah. nanti seperti saya. Nah ini kalau udah kasusnya seperti itu gimana dok pendekatannya dok? Karena kan pikiran itu kan meningkatkan asam lambung tadi kata dokter tadi. Tambah sakit ini. Kalau diomongin kayak gitu tambah marah saya. Oke. Kamu itu nggak ngerasain ya?
Sampai kemanapun kamu saya pikirin, gitu loh. Pasti Ya itu nggak mungkin. masalahnya kan orang tua kita mikirin itu malah tambah sakit gitu. Menurut kita itu Bu. Iya, tapi dia bilang kita paling ngingetin. Soalnya orang tua saya juga sama Pak Pandi. Tadi aku telepon kamu, padahal saya udah jadi dokter, udah punya anak. Nggak diangkat Gede. gitu. Enggak, katanya kamu belum pulang gitu. Nggak tahu anaknya dokter gitu. Oh kamu Udah belum gede. pulang, dia udah punya anak gede-gede, udah SMP SMA tuh masih telepon. Kok kamu belum pulang? Iya, aku bilang sehat yang penting ya. Aku bilang udah sampai nih gitu. Emang dia sekedar pengen nanya doang gitu loh. Kita nggak bisa menghindari itu pikiran dia seperti itu. Cuman kalau misalnya itu saya suka bilang kadang-kadang yang nggak bisa terima itu adalah suami saya. Telepon melulu, Uti ya biarin sih. Tibang jawab, iya udah pulang apa belum gitu. Sebetulnya dia cuma iseng karena dia kesepian, bisa saja seperti itu. Terus kemudian kalau ditanya dia mikirin, ya pasti mikirin. Oh mikirin gimana? Nah di saat itu memang harusnya ada yang ajak ngobrol atau kasih kesibukan, misalnya dia kasih TV biar dia nonton. Nah dikasih channel, sekarang mah masih enak ya, bisa memilih channel-channel untuk dia happy gitu. Jadi apa yang membuat happy? Kita tanyain gitu. Kalau orang tua saya yang perempuan senengnya nonton sinetron. Kalau ayah saya almarhum senengnya nonton yang berantem. Jadi TV 1 ya rebutan. Siapa duluan katanya? Saya sampai jam sekian, itu sampai jam berapa? Ya udah di tengah-tengah berhenti katanya gitu. Jadi Kalau gitu bikin TV dulu. ya, dia bilang itu satu. Jadi itu kita kasih itu supaya ada hiburan. Atau radio yang dia seneng lagunya apa, biasanya memang agak spesial, saya nyariin gelombangnya. Cariin radio yang nyanyian cuman keroncong. Ya nggak ada. Kan campur-campur. Belum ada dulu Bung radio lansia. Iya, nah sekarang ya kan Iya, kita belum ada keroncong ya. Ada Ada, dong. ada malam hari. Oh malam ada, hari jam 9 iya ada betul. Berarti ada lagu-lagu Betawi juga apa? Gambang Kromong. Wah harus ada dong. Gambang Kromong itu orang Jakarta loh asli Iya. punya. Itu harus punya. Terus lagu Sunda. Nanti yang dari Jogja harus ada gamelan loh. Iya, memang harus ada tuh Iya, iya, program. oke. Dan maksudnya jadi kita memang kasih kesenangan dia apa yang bisa dia dengar lah. Itu mungkin pada saat-saat biasanya kasih kabarnya nggak bisa tidur jam berapa Pak Pandi orang tua malam. Kalau tidur mikir- sih masih teratur. Oh, masih teratur. Jadi kalau bapak saya yang saya tahu itu kan karena memang tidak terlalu lama dengan saya, paling enggak berapa ini gitu. Tapi sering saya telepon, "Emang tidur jam berapa?" Oh, tapi Itu tertib jam ya. 9 udah tidur. Tapi siang mungkin kegiatannya nggak banyak Iya, jadi dia sambil mikir ya. Kalau siang sih mungkin dia masih ada aktivitas. Oh, masih ada aktivitas. Cuma ya itu tadi yang pikirannya itu yang Nggak berhenti. masih memikirkan sama seperti waktu dulu baru-baru COVID itu. Ya. Itu Oh, sampai iya, kepikiran jelas, gitu. Udah anak-anak suruh pulang aja semua. Balik ke Suruh pulang kampung, Sumatera nanti di sana nggak Utara. makan gitu. Iya sih, Iya. hampir juga sih Bu nggak makan Bu. Nggak makan di sana Kalau nggak gitu. ini lanjut kerja. Kalau di sini kan masih banyak beras gitu. Oh iya. Ya, maksudnya orang tua Makanya sampai segitunya gitu. cinta orang tua itu sepanjang masa. Cinta anak sepanjang galah. Oh, siap. Pendek banget. Pendek makanya. Pepatah lama yang mengatakan ya, kasih anak sepanjang galah, kasih orang tua sepanjang masa. Iya. Artinya kalau kita Nggak pernah anak-anak habis nih ya cuman sepanjang galah. Tahu galah ya Bung Pandi Tahu dokternya? Galah tuh Saya kan kalau- sering nyolong dulu Bung Jambung. galah itu batang bambu ya. Kalau di Sumsel tempat saya orang bilang satang. Ya, namanya. dia mengartikan Satang, ya. kalau dia sudah berdiri sendiri, biasanya sibuk dengan sibuk dengan keluarganya sendiri. Tetapi maksudnya orang tua tidak begitu. Dia sama anaknya itu sampai anaknya berkeluarga juga masih mikirin, kamu punya uang nggak? Kamu masih ada megang uang nggak? Itu masih ditanyain sama orang tua. Tapi kalau kita sudah berkeluarga sendiri, kadang-kadang kita memang asik dengan lingkungan yang baru, dengan pengen beli ini beli itu, jadi kadang-kadang bisa terabaikan orang tua. Nah ini yang membuat orang tua juga mungkin harapan orang tua mungkin 3 hari sekali nelpon, kita sebulan sekali baru nelpon, lama banget gitu. Itu harapan orang tua. Atau tiap hari apa kabar, cuma nanya udah tidur belum, dah tidur, udah makan belum. Pertanyaan itu sepele tapi buat dia happy.
Dan setiap itu harinya cuma 1 menit. ya mewakili presence ya kehadiran sosok kita ya, Iya, di betul. tengah kesepian kesendirian orang tua Orang tadi. tua. Nah itu kayaknya perlu kita absen nanti ya. Kalau saya sudah menikahkan anak saya, akan saya absen tiap hari. Jam berapa dia telepon? Dicatat ya. Oke, kita sapa juga kawan-kawan kita nih, Bung Mane juga Dokter Endang ya. Ada teman-teman kita ya dari Pontianak, ada Radio Divasi FM yang juga ikut merilis siaran ini ya. Ada juga Bung Zen ya, kawan-kawan di Pontianak. Kemudian siapa lagi ini ya? Teman-teman kita dari sana yang ikut memancarkan siaran kita. Ada lagi kawan-kawan dari GSP FM Pandeglang ya. Lalu siapa lagi nih? Ada Pak Nur Hadi, ada Bang Coy ya, ada Bung El Prianto dan lain-lain ya yang ikut memonitor siaran kita di berbagai wilayah dan daerah. Dan juga kawan-kawan kita di komunitas 50 plus dan juga komunitas Glamur ya Bung ya. Oke baik, orang tua yang sakit lambung. Jadi ini sebagai anak-anak atau yang merawat orang tua nih, tentunya dari dialog ini nggak perlu bingung lagi nih besok-besok ya. Harusnya kalau ya. ada orang tua yang sakit lambung, tadi bisa menjalankan beberapa tips ya atau beberapa sumber pembicaraan tadi yang kita kupas dalam dialog ini ya. Baik, untuk pantangan makanan ya, ada makanan tertentu Dok yang nggak usah tetap diberikan? sih pada orang tua sama sebetulnya Sama ya, pantangannya dengan kita. Cuman dia ada kelebihan-kelebihan yang tadi kita bicarakan, organnya sudah mundur gitu kan. Tetapi untuk pantangan tetap ya berarti Untuk kan orang di masalah lambung. dalam lambungnya asam lambungnya sangat meningkat. Otomatis yang asam-asam dikurangin, yang gorengan dikurangin, itu aja pada prinsip. Kemudian pedas-pedas juga dikurangin gitu. Dan ini penting karena memang setiap asam lambung yang meningkat, entah penyebabnya stres, entah penyebabnya makanan, entah penyebabnya obat, pasti kan dibutuhkan makanan yang lebih manis supaya tidak terlalu asam lambungnya. Gitu. Baik. Kopi gimana Dok? Kopi. Kopi itu kafein. Kopi hijau masih aman. Kopi hitam kan dia bentuknya udah kafein, tidak ada antioksidannya. Jadi murni dia merangsang asam lambung. Makanya orang yang suka kopi 3 kali 4 kali lama-lama asam lambungnya terganggu, meningkat gitu. Karena dia merangsang pembentukan asam lambung gitu. Jadi kopi stop nih buat orang tua nih. Ya boleh. Kalau misalnya dia 4 kali ya 1 kali saja gitu loh. Ya, Bapak Ibu ya, kopinya ya karena ini kebiasaan Bung ya. Namanya orang tua dari muda biasa jadi kopi itu ya jadi satu ritual tersendiri setiap bangun pagi sebelumnya pasti ada kopi. Udah tua ya sampai ini. Ya kopi memang pasti. tapi kalau bisa memang itu ada perlu dihindari, terutama ya kalau pagi ya jangan langsung minum kopi. Itu kan akan merangsang lambungnya tidak bagus gitu. Begitu juga dengan di sore atau mendekati malam hari. Jangan lagi minum kopi. Ya kan takutnya nanti malah nggak tidur gitu. Ini kan juga menjadi problema. Jadi sebisa mungkin kalau sudah tidak bisa memang dihilangkan sama sekali, paling tidak waktu minum kopinya harus disesuaikan. Jangan di waktu-waktu yang berisiko. Kan kalau pagi hari misalnya belum makan gitu. Kalau dulu kan biasanya kan orang di daerah-daerah kan minum kopi itu sebelum makan. Ada sebagian yang nggak kuat. Ketika misalnya dia punya masalah lambung dikasih kopi itu sangat-sangat berbahaya, akan semakin perih. Makanya kalaupun misalnya harus minum kopi ya setelah makan. Setelah makan ya. Dan jangan juga menjelang mau tidur, jangan nanti tidurnya malah susah. Sama tadi ya kata dokter porsinya juga dikurangi. Iya betul. Yang biasa 4 gelas, 3 gelas ini harus jadi 1 gelas. Iya saja, maksimal ya. 1 gelas lah. Atau itu pun jangan-jangan kalau terasa diminum tuh kan pedih langsung di lambung tuh stop aja kali ya dokter Bung Made. Iya lah kalau minum pertama kali aja udah bikin gak enak ngapain diterusin gitu. Berarti kan gak manfaat tuh kopi. Ya, berarti nggak kuat itu lambung ya buat Bapak Ibu ya, Om Tante, Opa Oma. Ya tadi karena masalah lambung ini harus segera diatasi dan segera diobati ya. Oke, untuk penanganan obat-obatan lambung orang tua ya kalau ada kita obat misalnya khusus atau obat mau biasa, dengan minuman jahe jahe. atau kunyit itu sangat menolong, atau lidah buaya itu juga sangat menolong ya. Bukan lidah buaya Bukan buaya beneran. Iya bukan. Takut aku Tapi tanaman ya, tanaman lidah buaya itu biasanya dikerok dalamnya, masukin air hangat, bisa diminum langsung bisa, atau
bikin kunyit, kunyitnya juga membantu untuk asam lambung, kemudian jahe juga bisa gitu. Oke, itu bagus ya buat Ya. kesehatan lambung. Ya, oke, itu tadi ya buat sahabat nostalgia, Bapak, Ibu, Opa, Oma yang mendengarkan, menyaksikan dialog kita hari ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diambil pelajarannya dan diterapkan ya, terutama buat Opa, Oma, Bapak, Ibu yang punya masalah sakit lambung ya. Jadi ke depan besok-besok nggak perlu bingung lagi di saat terkena sakit lambung. Oke, terima kasih banyak Dokter Endang, Bung Made Ya. sudah bersama dalam dialog ini. Akhir kata saya Hasan DJ. Saya Dokter Endang. Dan saya Pandey. Ketemu lagi di Talkshow Indonesia Sehat berikutnya. Sampai jumpa.